Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, para mahasiswa sekalian, marilah kita eh, bersyukur bisa bersama-sama bertemu untuk melanjutkan kuliah kita, kuliah entomologi pertanian. Pada hari ini kita akan eh, membahas sistem sirkulasi darah pada serangga. Materi ini sering sekali diucap atau disebut dengan sistem sirkulasi. Nah, dimaksud sistem sirkulasi pada serangga ya sistem sirkulasi eh, darah. Darah serangga pada penyebutan yang lebih tepat itu disebut sebagai hemolimfa, hemolimf begitu. Nah, baik saudara sekalian, pada slide yang pertama ini eh, ditunjukkan bahwa eh, di dalam hemosul atau rongga tubuh serangga. Nah, ini ada eh, kita barangkali mengulang ini eh, tiga organ. Nah, organ yang di tengah ini sistem atau organ pencernaan makanan ini sudah kita bahas. Kemudian yang di sisi dorsal inilah yang akan kita bahas hari ini, yaitu sistem sirkulasi darah pada serangga. Nah, inilah organ utama yang eh, menjadikan sistem sirkulasi ini berlangsung. Jadi organ ini disebut sebagai tabung dorsal, dorsal vessel, gitu ya. Disebut tabung karena kurang lebih secara relatif bentuknya adalah silindris tabung. Kemudian letaknya pada sisi dorsal. Nah, baik. Eh, jadi pada bagian yang berlekuk-lekuk ini, nah inilah disebut sebagai jantung. Nah, kemudian pada bagian yang tidak berlekuk ini aorta. Nah, baik, saudara sekalian, sebagai pembanding, ini ada pada ilustrasi yang lain gitu. Nah, inilah eh, tabung dorsal yang diberi warna merah ini. Pada bagian yang berlekuk-lekuk inilah jantung, dan pada bagian yang tidak berlekuk inilah aorta. Nah, baik, saudara sekalian. Nah, ini eh, kita semacam menyamakan persepsi bahwa di dalam rongga tubuh atau hemosul serangga itu ada tiga wilayah atau tiga sinus begitu ya. Nah, sinus yang pertama yaitu sinus yang pada sisi dorsal. Nah, ini yang diberi warna merah ini. Nah, inilah sinus perikardia. Nah, sinus perikardia ini eh, ada semacam eh, pembatasnya dengan sinus yang di tengah ini dengan suatu diafragma, suatu lapisan tipis yang membatasi. Eh, Barangkali disebut sebagai tipis, relatif sangat tipis begitu, dan warnanya pun transparan. Nah, inilah diafragma dorsal. Nah, kemudian nanti ada diafragma ventral yang ini di sini. Nah, ini dipertegas dengan warna merah ini. Jadi dorsal, ventral, nah ada diafragma atau selaput tipis yang membatasi. Nah, diafragma dorsal itu membatasi sinus perikardia dengan sinus periviscera. Jadi sinus periviscera itu yang secara relatif letaknya di bagian tengah ini. Nah, baik, kalau sinus perikardia itu organ utama yang ada
di sini itu tabung dorsal. Nah, kalau yang pada sinus periviscera ini organ cerna dan kemudian organ eh, pernapasan, organ pernapasan. Jadi yang warna merah inilah yang sinus periviscera. Kemudian eh, sinus periviscera nanti akan berbatas diafragma ventral membatasi dengan sinus perineura. Sinus perineura. Jadi, sinus perineura ini yang letaknya pada bagian ventral ini dan dikatakan neura, perineura karena ada organ saraf. Nah, baik sekalian, kita uh, jadi mana itu sinus perikardia yang ada tabung dorsalnya di tabung dorsal sebagai organ sirkulasi darah. Kemudian sinus periviscera yang ada di tengah dan di situ organ uh, sistem pencernaan dan organ pernapasan. Kemudian perineura nanti ada di bagian bawah, di situ ada organ saraf. Nah, sekalian. Nah, inilah mari kita melanjutkan. Jadi diafragma dorsal ini diperjelas dengan tebal begitu ya. Nah, ini diafragma ventral. Sesungguhnya sekali lagi sangat tipis. Ventral diaphragm, dorsal diaphragm. Nah, baik. Kembali memusat ke sistem atau organ sirkulasi. Nah, maka inilah yang berlekuk-lekuk begitu ya. Kemudian pada setiap bagian lekuknya ada lubang. Nah, inilah jantung, jantung, gitu ya. Nah, lubang-lubang ini namanya ostia. Ostium jika satu, ostia jika banyak. Nah, baik. Nah, ini karena berderet banyak maka ostia, ostia. Nah, jadi eh, jantung ini bisa berdenyut dengan sistem otot, ya sistem otot. Jadi sistem otot yang eh, selalu saja bergerak, ya. Jadi sistem otot yang tidak membutuhkan perintah. Nah, baik, ya. Jadi dengan gerak oleh otot itulah ada suatu uh, keadaan yang uh, me, ya berkontraksi, ya berkontraksi. Kontraksinya itulah yang membuat uh, dorongan uh, substansi cairan darah yang sudah ada di dalam jantung ini, ya, dengan kontraksinya itu terdorong ke depan. Ke depan ini kemudian masuk ke wilayah aorta dan karena dorongan itu keras, maka dari aorta ini keluar, ya, tumpah dari aorta dan memenuhi ke seluruh uh, rongga tubuh atau hemosul ini. Nah, sesudah berkontraksi ada suatu fase yang katakan relaks gitu ya, relaks, relaks. Nah, nah ketika relaks itulah eh, keadaannya tekanan yang ada di dalam jantung ini katakan tekanannya rendah dan darah yang ada di luar jantung ini kemudian ya di luar jantung jadi yang ada di ini kurang lebih yang ada di panah-panah ini akan masuk ke jantung melalui ostia-ostia ini ketika jantung sedang relaks. Nah, dalam beberapa saat relaks, cairan darah masuk. Nah, nanti uh, siklus selanjutannya yaitu berkontraksi lagi, membuat tekanan dorongan ke depan. Nah, begitulah mekanisme denyut, denyut, denyut. Nah, itu seperti itu.
Setiap denyutnya itu adalah memberi daya dorong tekanan yang besar untuk membuat darah ini bergerak, beredar, bersirkulasi ke seluruh bagian hemosul, ke seluruh bagian tubuh serangga, ke setiap sel, kurang lebih seperti itu, ke setiap sel. Nah, baik saudara sekalian, nah inilah warna merah ini yang airan-airan darah itu ke setiap bagian tubuh, ke setiap sel. Jadi mulai dari katakanlah kita menunjuk pada kepala, lalu pada antena, nah kemudian antena dan seterusnya, antena mendapat darah, kemudian bagian yang lain. Di sini disebutkan, digambarkan seperti tungkai ini juga mendapatkan, dan seterusnya sampai ke bagian-bagian yang seluruh. Ini sayap juga seperti itu. Ya, jadi saudara sekalian, inilah eh, darah serangga diedarkan melalui sistem peredaran darah terbuka. Terbuka itu tidak ada atau tidak berada pada pembuluh darah. Nah, inilah bedanya dengan uh, organisme yang misalnya seperti manusia, seperti hewan mamalia, dan seterusnya yang darah itu beredar pada pembuluh darah. Nah, bagi sekarang kita lanjutkan dengan fungsi sistem sirkulasi itu, ya. Baik, mungkin ini ada yang. Nah, baik, saudara sekalian. Jadi kita kembali ke ilustrasi yang ini. Uh, inilah yang menggambarkan bahwa uh, sistem sirkulasi itu fungsi pertamanya yaitu fungsi transport nutrisi dan juga transport zat-zat di dalam fisiologi serangga, ya misalnya hormon. Jadi yang kita sebutkan tadi nutrisi, nah nutrisi ini nutrisi yang sudah ada di dalam darah, ya, yang kita ingat sistem pencernaan itu bahwa nutrisi yang dicerna itu kemudian diserap dari uh, organ cerna itu ke uh, darah, ke darah, ke darah. Nah, pada darah itulah dialirkan, diedarkan, ditransportasikan untuk mencapai ke seluruh sel dan cukupi nutrisi. Nah, selain nutrisi, zat makanan yang akan memberi energi, yang memberi bahan-bahan proses fisiologi yang selanjutnya, maka hormon juga akan diedarkan ke seluruh sel melalui darah. Nah, kita lanjutkan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi kompresi, yaitu fungsi memberi tekanan besar, itu kompres, ya, terutama pada saat molting. Molting itu apa? Molting itu pergantian kulit, atau pergantian kulit serangga atau molting itu ada suatu fase yang atau suatu tahap yang berupa serangga itu memecah, merobek, memecah kulit yang lama yang memang sudah akan ditinggalkan, gitu. Nah, jadi serangga sebagai tahap pertumbuhan dan perkembangan yang baru itu akan muncul dengan uh, suatu tahap pertumbuhan yang ukuran tubuhnya, volume tubuhnya akan lebih besar, begitu. Nah, seperti itu. Nah, itu uh, dengan proses kompresi atau tekanan darah yang tinggi itu untuk dinding tubuh atau integumen ini menjadi robek, dan terjadilah uh, proses salah satu tahap pergantian kulit, gitu ya.
begitu. Dan fluid lama yang dipecah, dirobek itu tadi kemudian akan ditinggalkan. Nah, baik. Jadi ini fungsi kompresi. Nah, ini ilustrasi yang berikutnya. Jadi fungsi kompresi juga bahwa dari tahap yang eh, jadi serangga tahap berikutnya, bahkan suatu tahap yang kemudian tahap akan menjadi bersayap itu, segala sesuatu dituntaskan berkembang dengan baik, sayapnya pun ter, terbentuk dengan terkembang dengan sangat utuh bagus. Nah itu oleh uh, setelah kompresi darah itu di, dialirkan ke seluruh bagian, nah bagian termasuk bagian sayap yang kemudian mengembang. Itu sekalian, fungsi ketiga yaitu fungsi proteksi atau fungsi perlindungan, yaitu darah atau sistem sirkulasi darah memberi perlindungan dari keberadaan eh, suatu, apakah benda atau organisme yang sifatnya asing yang tiba-tiba ada di dalam hemosul, di dalam tubuh serangga. Nah, itu maka sistem atau sel darah itu bisa memakannya, katakanlah itu dalam tanda petik, sistem sel darah itu bisa me, ya semacam mencaplok dan memakan, itu fungsi fagositosis. Kemudian kalau tidak caploknya kemudian dibungkus jadi enkapsulasi. Nah, kemudian ada juga dengan sistem uh, ya dibekukan, ya dibekukan. Jadi pembekuan sel darah. Nah, itu uh, pada kondisi tertentu, nah itu membeku untuk membentengi atau memagari begitu agar benda asing atau organisme asing itu tidak menjadi pengganggu. Jadi fungsi proteksi. Nah, baik. Teruskan, jadi itu sistem sirkulasi darah, dan terakhir tadi dengan 3 fungsinya. Nah, berikutnya kita akan melanjutkan dengan sistem pernapasan pada serangga. Nah, baik. Jadi ini seperti ilustrasi irisan dari samping. Nah, ini jadi katakanlah jaring-jaring organ pernapasan pada serangga itu adalah yang ada di eh, bagian ini, di bagian tengah. Ini yang di paling dorsal, ini sistem sirkulasi tadi itu. Nah, kemudian sistem pernafasan yang organnya adalah sistem trakea. Nah, itu nanti akan kita coba lihat pada beberapa bagian berikutnya. Jadi, saudara sekalian, inilah yang pertama itu eh, yang pertama itu eh, titik-titik eh, lokasi spirakel atau lubang nafas. Jadi ada 2 spirakel yang ada di tagma toraks, dan ada sejumlah spirakel. Spirakel ada pada bagian tagma abdomen. Ini digambarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini serangga yang diilustrasikan di sini. Pada serangga yang lain mungkin ada yang lebih dari 6, ada yang kurang dari 6. Nah, baik. Lubang nafasnya berupa spirakel. Jadi udara dari luar tubuh serangga itu masuk ke dalam lubang nafas itu, kemudian masuk eh, ke suatu sistem eh, banyak banyak pipa gitu ya, banyak tabung. Nah, baik. Jadi tabung-tabung ini ada yang sifatnya eh, memanjang ke belakang atau longitudinal, nah, seperti itu. Ini yang begitu udara masuk dari spirakel itu di sebelah eh, kiri ini ada tabung longitudinal kiri, di sebelah sana ada tabung longitudinal kanan, ada tabung longitudinal atau membujur di bagian dorsal, ada membujur di bagian ventral. Nah, gitu.
baik kemudian cabang-cabang dan seterusnya sampai ke memfasilitasi ke misalnya jaringan atau organ otak begitu ya. Nah, baik. Baik, saudara sekalian, jadi misalnya ini kalau kita lengkapi irisannya irisan melintang. Nah, inilah spirakel yang ada di sisi kanan dan kiri begitu. Begitu masuk lubang spirakel maka akan ada pipa atau tabung trakea longitudinal tadi itu atau membujur. Membujur itu membujur ke memanjang ke arah dari depan ke belakang yaitu longitudinal. Nah, longitudinal itu ada yang di kanan dan kiri membujur ke belakang begitu. Kemudian ada cabang trakea yang menuju ke arah dorsal atau atas juga ke arah ventral, ke arah bawah. Kemudian ada juga yang menuju ke arah ke arah sinus periviscera di organ pencernaan. Nah, baik. Kemudian eh, pada bagian dorsal pun ada yang membujur ke belakang longitudinal sepanjang eh, panjang tubuh gitu. Begitu juga yang di eh, ini. Baik, sekalian itu kemudian eh, bagaimana eh, secara lebih eh, lengkap dari sisi yang lain. Nah, ini irisan melintang ya, irisan melintang dari tubuh serangga. Jadi ini dorsal vessel ini tabung dorsal tadi, ventral nerve cord ini tali eh, saraf yang ada pada bagian ventral atau bawah ini, ventral diafragma, kemudian dorsal diafragma, begitu ya. Nah, kemudian, nah ini dia. Jadi ini spirakel kanan, spirakel kiri, begitu. Kemudian masuk ke eh, lateral tracheal. Jadi tracheal, pipa trachea lateral. Lateral itu samping, jadi lateral kanan, lateral kiri. Nah, kemudian dari eh, ini nanti bercabang masuk di sini lebih jelas digambarkan bahwa ujung-ujung cabang kecil trakea yang namanya tracheol atau tracheolus itu mencapai ke semua sel, mencapai ke semua sel. Baik, baik, jadi seperti itu. Oke, sudah sekalian. Hmm, ya. Eh, baik, baik. Jadi ini, eh, nah, begitu juga ke setiap bagian tubuh yang lain ini digambarkan cabang trakea itu sampai dengan cabang trakea paling kecil ini paling lembut seperti benang yaitu inilah yang disebut sebagai tracheolus ya. Nah seperti itu jadi uh, tracheol itu mencapai ke sel dan otak gitu. Jadi yang pipa besarnya disebut sebagai yang trakea mulai dari eh, pipa yang membujur sampai dengan cabang-cabangnya dan sampai dengan nanti berlanjut ke satu cabang yang paling kecil. Nah, baik sekalian. Nah, ini semacam potongan yang lebih sederhana ya. Jadi spirakel. Jadi ini bagian luar tubuh serangga. Nah, ini bagian dalam tubuh serangga. Dan ini adalah apa ini? Ini uh, integumen atau dinding tubuh. Nah, inilah dari spirakel masuk. Nah, ini pipanya, pipa trachea. Baru kemudian cabang trachea. Kemudian nun jauh begitu ya cabang ini sampai akhirnya pada ujung-ujung yang jauh itulah cabang yang lembut seperti benang gitu ya. Nah, ini tracheole. Tracheole inilah atau tracheolus inilah yang nanti mencapai atau menjangkau setiap sel untuk memberi layanan oksigen. Saudara sekalian, nah ini kurang lebih untuk versi yang lain dari dinding tubuh, kemudian ini spirakel,
ini trakea utama, main trakea, kemudian masih sampai dengan cabang, nah itu juga masih trakea. Nah nanti yang tracheoles, tracheoler itu yang mencapai otot, mencapai sel, begitu itu tracheoles. Nah, baik, ini juga ada tambahan ilustrasi, yaitu pada setiap atau banyak bagian-bagian ini ada suatu ya bentukan percabangan atau cabang tambahan dari eh, tra, cabang trachea itu yang berupa air sac, dari sebuah gelembung udara. Nah, gelembung udara inilah yang eh, pada serangga yang aktif terbang, nah itu secara struktural menjadi bagian atau organ yang untuk percabangan, ya untuk membuat tubuhnya dalam tanda petik lebih mengapung, gitu ya, mengapung. Nah, baik sudah sekalian itu lanjutannya. Nah ini eh, eh, sama dari kurang lebih. Inilah irisan bintang yang berakal dari kanan dari kiri. Nah, lalu eh, sistem trachea itu masuk, lalu ada pipa trachea yang sifatnya membujur dari depan ke belakang, itu ada di kanan, ada di kiri. Kemudian ada sepasang di bagian dorsal dan sepasang di bagian ventral. Nah, di sini juga disebutkan ada heart atau jantung, tapi merupakan bagian dari sistem sirkulasi dan bagian dari sistem saraf. Baik, saudara sekalian, ini apa yang sudah kita bahas, sistem sirkulasi dan sistem respirasi atau pernafasan pada serangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.